Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan pertama kita akan membahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat 5 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup mengalami koreksi 0,3% dengan area low di 6955. Bisa kita lihat bahwa area tersebut sudah beberapa kali dites dan cukup mampu untuk menahan penurunan dari IHSG. Pada tanggal 10 juga turun dengan low-nya sampai kurang lebih 6956, 6955. Lalu tanggal 10 ini 11 juga opennya di bawah. Jadi hari ini candlenya cukup bagus, yang artinya besok ada potensi untuk lanjut naik menguji resisten kisaran 7100. Jadi so far IHSG nggak kemana-mana ya teman-teman. Sudah dari kisaran awal November pergerakannya ya begini-begini aja ya. So far masih sideways aja. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, di awal sesi sempat melemah, mencetak area low 6955 sebelum akhirnya menjelang sesi 2, menjelang closing, IHSG berhasil closing di atas area 7000-nya. Total transaksi 13,3 triliun hari ini dengan didominasi saham yang turun. Dan yang menarik, hari ini asing net sell cukup besar, 1,37 triliun ya teman-teman, 1 triliun lebih, yang membuat IHSG cukup pontang-panting, walaupun closingnya masih cukup cantik, karena kita lihat di sini bisa meninggalkan area low yang ada di bawah ya teman-teman. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Adaro. Adaro pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan sebesar 1,7% ya teman-teman. Sebelumnya kita sempat membuat support untuk saham Adaro berada di kisaran area sini, tepatnya di kisaran 3840, sebelum akhirnya kemudian dijebol. Sempat menguji area support di 3700 sebagai area neckline daripada rounding bottom sebelum akhirnya kembali dijebol ya teman-teman. Kita akan pakai ini untuk menandai area resisten. Resistennya ada di 4250 dan posisinya sekarang Adaro ini malah membuat sebuah pola penurunan yaitu rounding top ya teman-teman. Rounding top dengan neckline di 3700. Jadi sebenarnya beberapa waktu ke depan saham Adaro potensinya masih akan mengalami koreksi. Koreksinya sampai ke berapa? Kalau kita lihat dari target penurunannya, ada potensi Adaro akan koreksi sampai kisaran area support yang ada di sini ya teman-teman. Kurang lebih ini ada di area 3150. Apakah akan sampai ke sana? Jawabannya kita juga nggak tahu, karena sebelum menuju ke sana Adaro akan melewati beberapa area support. Yang pertama adalah Adaro sudah berhasil menutup area gap pada saat dia naik kencang. Area gapnya sudah ditutup, yang dimana kita bisa tandain ini sebagai area support juga. Dan Adaro sudah berhasil mantul. Jadi posisinya sekarang 3460, di sini kita tandain sebagai area support. Kemungkinan besok akan lanjut untuk ngetes area neckline. Kalau nggak bisa breakout 3700, ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan kembali. Tapi kalau misalnya Adaro bisa breakout dari 3700, tentu berpotensi untuk kembali mengalami kenaikan menuju ke area resisten-resisten berikutnya. Jadi area yang perlu teman-teman pantau adalah 3460 dan 3700. Kalau dia turun kembali ke sini dengan volume yang kecil, boleh jadi kesempatan buy on weakness dengan target ke 3700.
Kalau kemudian 3460-nya jebol, support terdekat akan menguji area kisaran 3300 sebelum akhirnya menuju ke 3150. Jadi untuk sementara Adaro pergerakannya tidak terlalu bagus, jadi silahkan teman-teman pantau secara ketat support dan resistennya. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah PTBA. PTBA ini masih satu sektor dengan Adaro. Kalau Adaro membentuk rounding top, kalau PTBA sebenarnya lebih membentuk double top. Double top ini akan kelihatan jelas di time frame yang lebih besar ya teman-teman, yaitu time frame weekly. Nah, di sini kelihatan jelas bahwa PTBA membentuk double top dengan neckline di 3630. Posisinya sekarang sudah jebol ya. Minggu lalu sudah berhasil dijebol, closing di 3480. Ada potensi untuk dia retest daripada area neckline sebelum akhirnya melanjutkan kembali penurunannya. Untuk area support terdekat ada di kisaran 3180. Dan kalau kita lihat PTBA ini memiliki target penurunan dari double topnya. Kita ukur dari high yang ada di atas, letakkan sampai area neckline. Lalu kita letakkan di area breakout-nya ya teman-teman. Jadi PTBA ada potensi untuk mengalami koreksi sampai kurang lebih area support yang ada di sini. Jadi kurang lebih di kisaran 2660 sampai area 2500 menjadi area target penurunan daripada saham PTBA. Apakah ada jaminan akan menuju ke area tersebut? Jawabannya nggak ada. Bisa aja setelah turun sampai 3000, ternyata mampu tertahan lalu akhirnya kembali mantul. Atau bisa juga ternyata dalam beberapa waktu ke depan langsung diturunin menyelesaikan target sebelum akhirnya mengalami kenaikan kembali. Jadi silakan teman-teman pantau support terdekat 3330, 3180. Setelah itu silahkan gunakan angka psikologis, baik itu dari area 3000. Teman-teman boleh spare sampai area 2900 ya teman-teman. Jadi 3000, 2900 boleh menjadi area yang teman-teman pantau. Untuk fast trade aja, cuan bungkus karena polanya masih akan menurun atau menuju ke bawah. Saham ketiga yang akan kita bahas tadi ini adalah BBNI. BBNI hari ini closingnya cukup bagus ya teman-teman. Kita akan masuk ke daily. Hari ini BBNI closingnya cukup bagus karena bisa kita lihat dia meninggalkan low di area 8875 dengan closing di area 9100. Kelihatan banget BBNI berusaha closing di atas dari area supportnya. Karena area supportnya ada di 9250 sampai 9100. Kalau kita lihat sekarang BBNI membentuk sebuah pola, yaitu bisa kita lihat cup and handle. Ini adalah cupnya dengan low sampai area 7150 dan yang di kanan ini adalah handle-nya. Posisinya emang lagi retest neckline, walaupun retest neckline-nya cukup dalam karena low hari ini tuh sampai area 8875. Secara target kenaikan, Bank BNI memiliki target kenaikan yang sangat tinggi, yaitu akan menuju ke area, kita letakkan di area breakout-nya. Jadi ada potensi Bank BNI itu bisa naik sampai area 11.000 lebih. Kurang lebih sampai area 11.350. Tapi memang tidak akan garis lurus naik ke sana, akan ada potensi-potensi yang terjadi. Jadi teman-teman bisa gunakan area 9.100 sebagai area support, dan untuk area support 2-nya kita bisa gunakan area yang ada di sini, baik di 8.850 teman-teman
bisa spare sampai area 8550. Jadi bisa kita gunakan dua area support yang ada di sini untuk melihat pergerakan apa yang akan dibuat oleh saham Bank BNI. Dibanding Mandiri dan BCA, Bank BNI dan BRI ini termasuk dua saham yang pergerakannya belum terlalu gimana ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di time frame weekly, kita mau cari all time high-nya, harusnya all time high-nya masih ada di kisaran area sini, yang artinya belum di breakout, ataupun all time high-nya ternyata ada di atas teman-teman, di kisaran area 10.000. All time high-nya ini dicetak kisaran tahun 2019 ya. Untuk memastikan kita ke time frame satu lagi yang lebih besar. Ya, dari sini udah kelihatan bahwa memang 10.225 sebagai area neckline daripada area all time high dari Bank BNI. Jadi kalau misalnya bisa breakout 10.225, artinya all time high dan target kenaikannya sebenarnya sampai area 11.350. Artinya masih ada potensi untuk bisa trading di Bank BNI kalau misalnya ada koreksi-koreksi tipis. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Amar. Amar ini kita bahas dari sektor bank digital karena pergerakannya cukup menarik, membuat sebuah pola kenaikan yaitu rounding bottom. Neckline-nya ada di 333, sudah berhasil breakout hari ini. Kirain Amar akan ditahan di 332 lalu bikin right shoulder jadi inverted head and shoulders, tapi ternyata Amar hari ini langsung di breakout, yang artinya sudah terkonfirmasi rounding bottomnya. Untuk target dari rounding bottom, kalau kita lihat bisa naik sampai area 444, artinya ada potensi naik cukup tinggi bagi saham Amar. Dan untuk area support, teman-teman bisa gunakan area 332 sampai area 320. Kita akan tuliskan di sini untuk supportnya 332 sampai 320. Kalau turun ke area tersebut menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kebetulan hari ini breakoutnya cukup baik dengan volume yang artinya cukup valid, dan target berikutnya yang pasti akan mengejar area resisten-resisten yang ada, baik yang terdekat di kisaran 356 atau itu di area 370. Artinya tidak akan garis lurus, tapi mungkin akan ada gejolak-gejolak yang terjadi. Jadi kita bisa coba trading di setiap kesempatan yang ada. Jadi kalau besok turun ke 320 menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham Amar. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saham Mari. Mari ini salah satu saham yang dimiliki oleh Pak Menteri, yang bisa kita lihat secara tren, kita lihat dari weekly. Bisa kita lihat bersama trennya jelas downtrend. Tapi kemudian ada yang menarik ya teman-teman di time frame daily, yaitu saham Mari berhasil membentuk ascending triangle. Neckline-nya di 140, hari ini sudah berhasil breakout. Bisa teman-teman perhatikan bahwa breakout-nya with volume. Di sini dia breakout, lalu di sini volumenya kelihatan besar sekali, yang artinya breakout hari ini cukup valid. Untuk target kenaikan kita bisa ukur dari bottom yang ada sampai area neckline. Kita letakkan ke area breakoutnya, jadi ada potensi naik sampai kisaran area 173. Untuk area support yang ada, teman-teman bisa gunakan area 140, bisa spare sampai area 131. Memang supportnya kebetulan agak jauh ya teman-teman, karena bisa kita lihat beberapa kali membentuk ekor-ekor panjang. Jadi
kalau misalnya turun-turun ke area support yang ada, menjadi kesempatan untuk buy on weakness. 140 131 dan bisa kita lihat volumenya besar sekali. Jadi kalau koreksi-koreksi tipis menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham Mari. Jelas targetnya ke 173 dan kita akan tunggu koreksiannya serta pola-pola lanjutan apa yang akan dibuat oleh saham Mari. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 5 saham dan IHSG. Yang pertama Adaro, yang kedua PTBA, yang ketiga Bank BNI, yang keempat Amar, yang kelima Mari. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.